Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kembali kita berkumpul di dalam program ini. Sehat-sehat selalu, Tuhan berkati kita semua ya, pelihara kita dari segala yang jahat, puji Tuhan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan lagi dari Filipi pasal kedua. Nah, sebenarnya ada 3 ayat, tapi saya baca 1-2 ayat aja. Ayat 10 saja ya, 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pujilah Tuhan. Di sini dikatakan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, bahwa Yesus itu begitu berkuasa, semua lidah harus segala dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Dalam nama Yesus ya, semua harus ditakluk kepada nama Yesus, dikatakan demikian. Nah, dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, apakah Yesus Kristus adalah Tuhanmu? Kalau belum, mari jadikan dia Tuhanmu. Sebab dia benar-benar Tuhan kita. Dia benar-benar Allah itu sendiri yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan kemudian dia membawa kita nanti kembali ke surga yang bahagia. Kalau kamu percaya, kalau kita percaya kepadanya, maka kita akan boleh hidup yang kekal bersama-sama Tuhan di surga nanti. Dia yang berkuasa, yang paling berkuasa di bumi, di surga, bahkan di bawah bumi dikatakan tadi ya. Nah, Yesus harus menjadi Tuhan atas hidup kita ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menjadi Tuhan atas hidup kita, artinya hidup kita ini bukan lagi diri kita sebenarnya. Harus Tuhan yang ada di situ. Tuhan yang menjadi Tuhan, ya. Kalau kita masih menguasai diri kita sendiri, berarti kita yang menjadi Tuhan sendiri. Nah, bukan Kristus yang menjadi Tuhan kita. Jadi artinya apa? Artinya kehidupan kita harus serahkan kepada Tuhan. Kehidupan ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Artinya kehidupan kita yang lama kita harus serahkan kepada Tuhan. Kehidupan tabiat kita yang tidak baik, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala tabiat itu harus pergi. Jangan kita lagi jadi tuan di atas hidup kita, tetapi Yesuslah jadi tuan kita. Yesuslah jadi Tuhan kita atas hidup kita ini. Dengan demikian hidup kita yang lama harus mati, hidup kita yang baru harus muncul, itu hidup yang dimana Tuhan inginkan. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu dikatakan siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama harus pergi, yang lama harus pergi, yang baru datang. Jadi waktu kita menghilangkan yang lama itu, tidak nonaktifkan yang lama itu, kita akan menerima dari Tuhan yang baru, ya, hidupan yang baru, kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang bukan kita yang jadi tuan, Yesus Tuhan yang jadi tuan atas hidup kita lagi. Dia yang berkuasa, bukan lagi manusia lama kita yang berkuasa, tapi manusia yang baru yang Tuhan kasih kepada kita, yaitu yang mengikuti firman Tuhan, yang mengikuti peraturan ataupun mengikuti ajaran Tuhan punya hidupan yang muncul di dalam hidup kita. Ya, itu yang Tuhan ingin kita terjadi. Jadi yang hari ini ingin saya sampaikan, jadikan Yesus itu Tuhanmu. Kalau belum, yang kedua, jadikan dia benar-benar Tuhan atas seluruh hidupmu. Artinya karakter-karakter kita bukan lagi manusia lama kita yang pimpin, bukan. Kita lagi dipimpin oleh Tuhan sendiri, ya. Jadi ketika Tuhan menjadi Tuhanmu, termasuk dia yang memimpin hidupmu, karaktermu, segala bentuk-bentuk kehidupan kita. Bukan lagi yang menjadi Tuhan adalah kita, bukan kita yang menentukan, bukan manusia lama kita, tapi Tuhan sendiri yang menentukan, ya. Jadi jadikanlah dia Tuhan itu sendiri di atas hidupmu, segala aspek kehidupan kamu. Biarlah Tuhanlah yang menjadi Tuhan, ya, atas hidup kita. Puji Tuhan. Ini sangat luar biasa, ya. Jadi biarlah Tuhan memberkati kita, biarlah makin hidup kita makin serupa Tuhan, makin seperti Kristus. Ajaran Tuhan ada di dalam hidup kita. Hidup kita benar-benar menggambarkan Kristus, di mana Yesus benar-benar menjadi Tuhan, menjadi Tuhan atas hidup kita, atas karakter kita, atas kehidupan kita,
di dalam segala bidang. Pujilah nama Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kita miliki, ya. Itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita setelah kita percaya Tuhan Yesus menjadikan Dia sebagai Tuhan saya. Artinya Dialah yang menguasai seluruh aspek kehidupan saya. Bukan lagi aku yang lama itu yang muncul, ya. Puji Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja untuk kita dan membuat kita hidup di mana Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita, menjadi Tuhan kita, menjadi Tuhan kita. Puji Tuhan. Sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya. Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan atas hidup saya. Haleluya. Amin.